Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan dua orang anak perempuan, Masya Allah. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini. Mungkin kalian udah tahu ya teman-teman, aku ini di mana. Jadi ini aku di pasar ya teman-teman. Ini di pagi hari sekitaran jam berapa, setengah tujuan aku berangkat dari rumah untuk belanja ya, karena stok bahan-bahan yang ada di kulkas aku itu udah nggak ada, bener-bener udah tinggal kol doang, itu pun sedikit ya teman-teman. Jadi yuk temenin aku buat belanja mingguan lagi. Nah, di sini aku lagi di tukang perbumbuan. Ini perbumbuan kering juga ada. Jadi biasanya aku tuh beli di sini ya teman-teman. Nah, ini aku mau kasih lihat keadaan pasarnya. Emang nggak terlalu rame ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku beli ikan. Di sini macam-macam banget ya ikannya. Aku lagi senang banget nih beli ikan. Nggak tahu kenapa ya, walaupun cuma beberapa doang gitu ya, nggak banyak aku beli ikannya. Niatnya tuh tadi aku mau beli udang, cuma kayaknya udangnya tuh kayak kurang seger gitu, jadi nggak jadi. Dan di sini lanjut seperti biasa ya, nggak ketinggalan. Kalau ayam itu penting banget ya untuk anak-anak aku, karena ini kesukaan dia. Terus lanjut ke tukang sayuran ya teman-teman. Aku nggak beli banyak sayuran karena ya tahu sendiri ya, sayuran menurut aku tuh nggak terlalu awet untuk ditaruh di kulkas. Jadi aku nggak terlalu banyak untuk belinya. Oh ya teman-teman, maaf banget nih ya kalau misalkan suara aku ini masih agak kurang enak didengar karena emang masih sedikit serak. Tapi untuk badan aku tuh udah enakan banget, udah bisa kemana-mana gitu kayak ke pasar kayak gini. Jadi tinggal ngeredain batuknya aja. Semoga nanti cepet banget redanya ya. Dan di sini aku mau arah jalan pulang. Jadi sebelum arah pulang ini mampir dulu ke tukang bubur, mau beli sarapan, terus juga ke tukang nasi uduk ya. Mau beli sarapan juga untuk aku dan Pak suami. Jadi tadi tuh bubur untuk anak-anak aku ya teman-teman. Dan untuk nasi uduk ini untuk aku dan Pak suami. Dan alhamdulillah kita udah sampai rumah. Jadi tadi tuh pas sampai kita langsung sarapan, terus juga anak-anak aku juga udah langsung aku kasih sarapan ya. Jadi ini tuh udah agak siangan, sekitaran jam 9. Tadi protein hewaninya tuh langsung aku masukin ke kulkas lagi biar dia enggak bau gitu ya teman-teman. Dan ini udah aku keluarin lagi biar dia nanti pas aku cuci tuh enggak terlalu beku lagi ya teman-teman. Dan di sini sambil nunggu protein hewaninya itu agak mencair sedikit, ini lanjut buat bongkar belanjaan ya teman-teman. Jadi tadi aku tuh di pasar ada beli pepaya. Sebenarnya pengen beli melon ya teman-teman, cuma melonnya itu kayak apa tuh nggak bisa dibelah, terus juga ukurannya besar-besar. Jadi ya udah aku beli pepaya aja, karena menurut aku kalau pepaya walaupun besar kayak gini tuh dia cepet habisnya gitu loh teman-teman, ketimbang melon. Karena anak aku yang pertama itu suka dan anak aku yang kedua juga suka. Di sini aku beli macam-macam ya teman-teman, dan ini belanjaan aku ada protein hewani, terus sayur-sayuran ada beberapa kayak timun dan ada wortel juga. Kali ini aku nggak beli kol karena masih ada stoknya, jadi aku mau habisin dulu yang ada di kulkas ya teman-teman. Terus juga aku ada beli kulit dimsum karena aku mau bikin stok dimsum ya teman-teman, buat siang atau malam kalau misalkan aku mau nyemil ataupun aku lagi lapar gitu ya teman-teman. Walaupun udah makan kan kadang suka gitu ya pinginnya nyemil gitu, jadi nggak bisa yang namanya keluar. Jadi ya udah aku mau bikin stok dimsum aja. Nanti juga aku pengen bikin rencananya tuh pempek yang dari udang rebun itu ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku mau cuci-cuci untuk protein hewani. Jadi aku ada beli
ikan, terus juga aku ada beli ati ampela yang nggak banyak, aku belinya sedikit aja karena yang pas minggu kapan yang pas bulan kemarin itu aku beli di 15.000 itu menurut aku kebanyakan. Terus juga atinya itu besar-besar, jadi kayak kebanyakan gitu untuk aku. Padahal aku makannya tuh cuma buat berdua doang, aku dan pas suami. Kalau untuk anak-anak itu kalau aku lagi masak apa tuh ati ampela, biasanya aku dadarin telur ataupun goreng ayam gitu, teman-teman. Dan di sini udah selesai untuk cuci ayamnya. Aku ada beli ayam bagian paha yang pentungan gitu, yang upin ipin. Terus juga aku ada beli sayap ayam dipotong dua seperti biasa ya, teman-teman, biar pas diungkepnya itu nanti enggak yang besar banget kelihatannya. Terus pas digorengnya juga lebih gampang ya menurut aku. Terus juga aku ada beli paha pilet. Aku beli paha pilet cuma 1/2 kilo, dan aku beli apa tuh namanya ati ampela cuma 10.000 ya. Nggak banyak-banyak karena ya kalau misalnya kebanyakan kayak kemarin itu ya akhirnya bisa dimakan atau dimasak tuh 2 kali. Dan di sini aku ada beli ikan juga. Cuma aku nggak tahu nih ya ini ikan tuh ikan apa maksudnya. Aku nggak tahu. Aku juga pengen nanya sama Pak suami. Kebetulan Pak suami tuh lagi nggak ada di rumah. Jadi ya udahlah ya. Ini ikan apa aja lah terserah. Yang penting nanti aku mau masak, aku goreng aja ataupun aku mau bakar gitu. Niatnya sih seperti itu ya, teman-teman. Tapi nggak tahu kalau misalkan aku nggak mager, ya aku bakar. Kalau akunya mager ya aku goreng doang gitu, teman-teman. Dan di sini udah selesai semua. Jadi ini langsung aku bersihin ya untuk di bagian sinknya biar dia nggak bau amis ataupun kotor gitu ya, teman-teman. Jadi ini dibersihinnya cuma pakai sabun cuci piring aja, dan alhamdulillah tuh nggak bau amis ya, teman-teman. Walaupun cuma dicuci pakai sabun cuci piring. Dan di sini lanjut sambil nunggu protein hewaninya ini pada tiris. Ini aku mau keluarin atau mau pindah-pindahin ke wadah ya yang bahan-bahan yang udah aku beli. Yang pertama aku mau pindahin itu telur, dan ternyata ada telur satu yang pecah ya, teman-teman. Jadi ini aku beli telur ayam itu 1 kilo. Aku kira tuh bakalan aman gitu kan, karena biasanya aku kan beli telur puyuh juga gitu ya, dalam kondisi sama gitu di pasar. Tapi ternyata pas aku beli telur ini dia malah pecah satu. Untungnya cuma satu, nggak lebih dari satu. Dan di sini aku lap-lapin aja pakai tisu sebelum aku pindahin ke apa nih, keranjang ya, teman-teman. Sebenarnya sayang juga ya, walaupun cuma satu telur bisa dibikin buat nasi goreng, tapi ya mau gimana lagi, semoga nanti aku lebih hati-hati ya. Buat beli telur di pasar itu kayaknya harus dipegang gitu loh, ditenteng. Sedangkan kalau aku nih, aku jadiin satu di tempat sayuran tadi. Ya udahlah ya, kita lupain telur yang pecah satu itu. Dan di sini lanjut buat pindahin apa tuh cabe-cabe. Di situ juga aku ada daun jeruk yang sisa minggu kemarin itu aku taruh di tempat cabe aja karena menurut aku sama aja nyimpennya. Yang penting di dalam kulkas dan masih awet sih, alhamdulillah. Terus juga aku ada sisaan jeruk lemon yang minggu kemarin juga, itu masih bisa dipakai ya, teman-teman. Jadi ini nanti aku pisahin dulu, habis itu mau dipakai buat ikan ya. Dan di sini aku ada beli bakso juga. Ini ukuran berapa ya? Kayaknya di 500 gram atau nggak tahu juga. Harganya itu di 19.000. Terus juga aku ada beli wortel. Aku beli wortel itu di harga 3.000. Terus kan masih ada sisaan ya yang dari minggu kemarin. Dan untuk yang lain-lainnya itu nggak aku wadahin karena nggak ada buat tempatnya, teman-teman. Aku nyisain ini wadah yang di atas kompor itu
buat protein hewani ya. Dan lanjut buat naro-naroin kayak bumbu masakan yang kering-kering ya, untuk di bagian bawah biar enggak ribet. Karena aku mau food prep untuk protein hewaninya karena udah tiris ya teman-teman. Yang pertama ada ati ampela, ini aku pakein lemon biar dia enggak bau amis. Terus juga ada sayap ayam, aku beli di harga 23.000 kalau nggak salah. Terus juga aku ada beli paha pilet, ini aku beli setengah kilo di harga 18.000 ya teman-teman. Terus juga aku ada beli paha pentungan upin ipin kayak gini, aku beli di harga 36.000 apa 38.000 gitu ya. Aku beli 1 kilo. Dan untuk ikan ini aku juga nggak tahu nama ikannya apa. Aku beli kalau nggak salah itu di harga 8.000, dan ikan yang ukuran besar ini di harga 7.000-an kalau nggak salah. Dan ini alhamdulillah semua bahan-bahan udah aku putrep atau aku udah pindahin ke wadah. Cuma ada apa tuh jagung sama timun aja yang nggak aku wadahin karena nggak ada wadahnya lagi. Terus juga untuk ikan teri sama rebon juga nggak aku wadahin ya teman-teman. Ya karena wadahnya nggak ada lagi. Dan ini total belanjaan aku di 250.000 kurang kayaknya ya. Karena aku udah kecampur sama apa tuh namanya beli sarapan gitu ya. Jadi aku malas ngitung lagi untuk total keseluruhan. Intinya tuh di 200 kurang 250 kurang gitu ya teman-teman. Enggak sampai di 250. Tapi menurut aku ini minggu pertama yang murah, biasanya itu hampir di 300.000 ya teman-teman untuk belanjaan aku di minggu pertama. Karena biasanya di minggu pertama itu banyak bumbu-bumbu masakan yang harus aku beli, kayak bumbu kering untuk masako, terus juga untuk bumbu marinasi dan lain-lainnya. Biasanya aku belinya tuh di minggu pertama gitu. Soalnya kan pasti habis di minggu terakhir untuk belanja ya teman-teman. Jadi biasanya di minggu terakhir itu aku nggak beli perbumbuan gitu ya. Dan ini udah selesai aku pindahin ke depan TV. Ini lanjut mau taro protein hewani dulu ya ke bagian freezer karena ya biar lebih cepet dingin dan enggak bau ya nantinya. Dan kalian bisa lihat ya teman-teman, aku udah nggak ada stok apa-apa kecuali satu kotak itu yang ada di bagian bawah itu ada kol ya teman-teman. Dan yang sampingnya itu yang aku lagi pindahin sekarang ini itu kotak perbawangan karena stok bawang itu masih ada sedikit. Biasalah ya teman-teman kalau bawang itu nggak terlalu habis setiap minggunya. Dan ini untuk ikan asin atau rebunnya aku pindahin ke wadah dan dijadiin satu karena si kolnya juga tinggal sedikit ya. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka. Wassalamualaikum.